Sadiqun, mereka adalah benar apa yang disampaikannya, fima akhbaru, di dalam apa yang telah dikabarkannya kepada kita. Mereka membawa kabar, yang mana kabar tadi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka iman deka para utusna Allah. Wa tu'minu bil ba'ts. Yang dinamakan iman yang terakhir adalah iman hari pembangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan di hari pembangkitan untuk diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu manusia akan penuh dengan ketakutan, min khudu'in wa tadhullulin. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Kenyaman yaumul ba'ats. Taib, khalas, ini iman. Qala mal Islam, apa itu Islam ya Rasul? Qala al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrik bihi. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan kamu jangan menyekutukannya. Wa tuqimas shalah, kamu menegakkan salat, yaitu dengan penuh keikhlasan beribadah kepada Allah, dengan penuh khusyuk, khudur, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minu bil ba'ts, ini adalah iman dekat hari pembangkitan adalah at-tasdiqu bil ba'ts minal gubur wa ma ba'dahu kas-sirat. Mengimani dengan pembangkitan di hari kebangkitan dan apa setelah hari kebangkitan, sirat, jembatan, hisab, mizan, timbangan, harus iman. Tayyib. Islam adalah beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, ketadarruan, tadarru' DP. Mun tak bisa khusyuk ya tak khusyuk, syuk khusyuk kada. Tak bisa ikhlas, takhallus, lasma ikhlas kada. Wala tusyrik bih, dan jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Isi daripada Islam. Wa tuqimas shalah, mengerjakan salat al-maktubah yang diwajibkan. Wa tu'addiyaz zakah, mengeluarkan zakat al-mafruḍah yang juga yang diwajibkan. Wa tasuma Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Mak haji tak sebut. Salat, zakat, puasa bulan Ramadan. Haji kan mah. Dalam riwayat lain, wa yadullu wa fi riwayatin wa tahujjal baitah in istata'ta ilaihi sabila. Dalam riwayat lain pada kewajiban kita haji, tetapi khusus, tidak semua orang diberikan kemampuan kecuali orang-orang yang mampu biayanah, sangonah, keamanan dan lain sebagainya harus dipenuhi. Jika terpenuhi maka wajib melakukan haji dekat Baitullah. Taib, dekat nyamanan apa? Islam. Qala mal ihsan, qala mongko matur sapa rajul, maniku napa al ihsan utawi ihsan. Karena tiga ini tiga serangkai. Iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan, bukan dituntut untuk kamu supaya melihat secara langsung, enggak, ka'annaka, seakan-akan kamu menyaksikan Allah, dapat menyaksikan Allah, ka'annaka tarahu. Jarma orang mun ketinggal ke Gusti Allah. Maka orang mun ketinggal ke ai tuti'uhu wa anta mukhlisun lahu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu menyaksikan Allah, melihat Allah. Ai an tuti'ahu wa anta mukhlisun lahu, yakni
dengan cara kamu mentaati apa yang diperintahnya dan kamu ikhlas karenanya fil ibadah, di dalam melakukan ibadah. Khadi'un, dia merasa khadi', dingkluk, khusyuk. Khashi', dalilun, merasa hina di hadapan Allah. Khashi'un, khusyuk di hadapan Allah. Ka'annaka tu'ayinahu, seakan-akan kamu melihat kepada Allah, seakan-akan. Sampean yadebe orang sogi bae. Ya dan pejabat, ya dan orang sandi pangkat, sampean wah ya tak bengaleguli. Maka di hadapan Allah pun tak kalah penting. Khadi'un, khashi'un, dzalilun, harus dengan khusyuk, merendah diri, khudu. Ya, sampai ibadahnya ke bansaroban, tak ihsan ni kanya mana. Seperti kan sholat, tapi tak ihsan, tak bisa. Sama-sama mengerjakan sholat, yang satu ihsan dan yang satu bi ghairi ihsan. Berbobot ihsan daripada si tak ihsan. Sama-sama baca Al-Quran, yang baca satu ihsan penuh dengan penghayatan, tadabbur bima'anihi, dengan makna daripada Al-Quran, dengan hanya sekedar bacaan lain. Tentu ihsan nikah bisa membuat amal kita semakin berbobot, semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu. Ustaz tak mampu, Ustaz. Tak mampu ibadah ihsan seperti itu. Yang pertama, seakan-akan kamu melihat Allah, ketok nang Gusti Allah, seakan-akan kula mbek sampean iki ketok nang Gusti Allah ibadahe. Ndak mampu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak mampu seakan-akan kamu menyaksikan Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaraka, maha melihat, maha menyaksikan. Ai fa illam takun fi ibadatika anna tarahu. Jika kamu tidak mampu menjadi seseorang yang beribadah seakan-akan kamu menyaksikan Allah, jika kamu tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah kamu jangan putus asa. Kamu harus mempunyai perasaan bahwa Allah selalu menyaksikan kita. Annaka baina yadayillah, kamu di hadapan Allah. Kamu ibadah tawajjuh langsung kepada Allah. Wa annahu muttali'un ala sirrika wa ala niyatika. Sesungguhnya Allah maha mengetahui ala sirrika, atas rahasiamu, apa yang kamu simpan dan apa yang di luar kamu. Allah maha tahu. Liyahsulalaka aslul kamal, agar supaya hasil bagimu aslul kamal, yaitu kesempurnaan di dalam beribadah. Maka orang yang mengerjakan sholat, yang sholatnya dia hanya ingin menggugurkan kewajiban, ini adalah kebanyakan daripada manusia, kebanyakan daripada umat Islam yang mengerjakan sholat mayoritas pertama. Tujuannya apa? Ayyaf'alaha 'alal wajhi alladhi yasqutu ma'hu talab, agar supaya dia gugur kewajibannya dan kelak tidak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ngabejeng, nyak benyandreng ngabejeng kini kah? Nyak benyandreng apasa, bejeng, haji, zakat, pas bulan Ramadan, apa? Alal wajhi alladhi yasqutu ma'ahu talab, sopaja kuaku ning akhirat tak ada tuntutan. Karena kewajiban, cek yang tak wajib tak bejeng. Mayoritas ini kah? Ya, kebanyakan orang ibadah hanya untuk menggugurkan kewajiban. Bi antakuna mustawiyatan lisyuruti wal arkan, sehingga dia memenuhi syarat-syarat daripada solat dan rukun-rukun solat. Sah, nutup aurat, menghadap ke kiblat, membaca Fatihah, ya, sholawat kepada Nabi, kemudian bersalam, ya, ampun sah. Tetapi benar hanya ihsan kinengan. Yang kedua adalah ayaf'alaha kadzalik, dia melakukan, ini tingkatan yang kedua, dia melakukan sholat sama dengan yang pertama, hanya saja wa qad istaghraqa fi bahril mukasyafah hatta ka'annahu yarallaha ta'ala. Wa hadza maqamul musyahadah. Ini makomnya makom musyahadah, makom yang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sholat sama dengan yang pertama, cuma dia istighraq di dalam sholatnya. Dia merasa
melihat kepada Allah, namanya maqam musyahadah. Dia sudah fi bahril mukasyafah, di lautan mukasyafah, di lautan menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ka'annahu yarallah, sehingga dia seakan-akan dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza maqamus syahadah. Ini adalah dinamakan maqam apa? Musyahadah. Ats-tsalits, nomor 3, ayyaf'alaha kadzalik, sama halnya salat. Yang pertama salat, yang kedua salat, yang ketiga salat. Waqad ghalaba alaihi anna Allah taala yushahiduhu wa hadza maqamul muraqabah. Dia beribadah kepada Allah dan dia dapat menguasai hatinya bahwa sesungguhnya Allah taala yushahiduh, Allah taala menyaksikan kepadanya. Akhirnya beda, si maqam musyahadah mampu merasa melihat Allah. Maqam nomor 3 kita nikah, maqam napanya mana? Muraqabah, dia selalu merasa dipandang, diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dalam salat, di segala keadaan. Jadi bisa dibayangkan sampean mau masuk ke mall, masuk ke swalayan, masuk ke toko-toko besar, maka sampean tidak akan berani mencuri karena di situ banyak CCTV. Tak bengal ngalak, tak bengal ngentit ya. Apa? Pola daripada CCTV. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas, di bawah, siang, malam selalu mengintai kita, selalu mengetahui gerak-gerik kita. Tapi kita masih berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga-tiganya, wa kullun minal maqamati tsalatsa ihsan. Sebetulnya dari 3 ini mereka adalah sudah termasuk ihsan. Hanya saja ihsan yang pertama hanya ihsan al-masyrut fi sihatil ibadah, yang hanya fokus di dalam keabsahan daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama ini ke mayoritas pun. Mayoritas umat Islam apa aja ya karena menggugurkan kewajiban. Makanya orang saya selalu menjaga, selalu merasa dilihat oleh Allah, dipandang, diperhatikan oleh Allah. Apa kata sebagian para ulama? Man ragaballaha fi khawatirih asamahullahu fi jawarihih. Barang siapa yang muraqabah, merasa diperhatikan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, selalu diintai oleh Allah, fi khawatirihi asamahullahu fi jawarihi, di dalam hatinya dia merasa selalu dilihat oleh Allah, sehingga abon tak bengal sombong, tak bengal takabur, tak berani ujub, tak berani sombong. Apa jaminannya? Asamahullahu fi jawarihi, maka anggota badan zahirnya akan selalu dijaga, akan mendapatkan maksum, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan al-Imam Ibnu Athaillah, Ibnu Atha dikatakan, ditanyakan, ma afdalul ta'at, apakah taat yang paling utama? Faqala muraqabatul haqqi 'ala dawamil awqat. Paling utamanya taat, ibadah kepada Allah adalah muraqabatul haq, dia merasa diperhatikan oleh Allah yang maha hak, 'ala dawamil awqat, atas selama waktu, dimanapun ia berada, kapanpun dan dimanapun, dia tadi itu merasa dipandang, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah afdalut ta'at, paling utama taat, merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang maksiat ya dan guru tak pantas, orang maksiat ya dan ring tua tak pantas, terus dan ya dan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pada tempat se lopot dari pandang Gusti Allah? Lah, mungkin. Tak mungkin. Sehingga mun beda orang bermaksiat meyakini bahwa Allah taala menyaksikan, berarti orang tadi itu sudah mustahzi bi'ainillah, binadharillah. Berarti orang gila ampun, berani bermaksiat di hadapan Allah, berarti sama halnya dengan menghinakan pandangan Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, kemudian dia meyakini Allah tidak mengetahui, maka orang itu benar-benar kafir hukama, ya, telah menghilangkan sifat pengaunanna Gusti Allah. Masya Allah, ya. Jadi makom ngaknekane ke ihsan, saya paling tinggi muraqabah di dalam ibadah. Dan kadang
Kula sampeyan nek dalam salat pun tak ora masih pandeng di Gusti Allah. Dalam salat merasa tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada luar salat, dalam salat. Lah terus darma di luar salat. Maka ihsan ini penting, Pak. Iman, Islam, ihsan. Taib. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tentang dalam pembahasan ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu arda, meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal ihsana ala kulli syai', mewajibkan berbuat ihsan kepada kita, ala kulli syai', atas segala sesuatu. Ala kulli syai', atas segala sesuatu. Wajibaki ihsan dekat ning Gusti Allah. Ala kulli syai', atas segala sesuatu. Maksudnya beda syak maknain ala kulli syai', ala kulli mukallafin, bagi setiap orang-orang mukallaf, maka dia wajib mengerjakan ihsan. Wa qila inna katabahuna bimakna talab. Maksud ihsan di sini adalah yang diwajibkan, kataba di sini adalah diwajibkan bagi kita. Al-ihsan ay aujaba wa farrada, diwajibkan. Innallaha kataba, sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ay tahsinul a'mal, memperbagus daripada amal al-masyru'ah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa sih wajib bagi tinen kusal ihsan neka? Innallaha ta'ala talaba min 'abdihil ihsan. Allah Subhanahu wa taala menuntut hamba-hambanya untuk mengerjakan ibadah dengan ihsan. Bagus, benenya mana to ihsan? Siapa nyamona Muhammad ihsan, keng kelakon ta ihsan sekali. Ya. Ihsan fi kulli syai'. Wah, ihsan dak serah. Ihsan dak segala sesuatu kok. Bahkan hewan pun wajib bagi kita untuk berbuat ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, jika kamu membunuh, bunuh dengan yang paling terbaik. Sambian nyare memburu hewan buruan, maka ihsan. Cari alat atau sesuatu yang langsung bisa membunuh. Maka bilon mari sampai yakin neka manteng manok ketepil bi beto nika bener termasuk ihsan fil qitlah, karena beto tak langsung mematikan. Mungkin kelabuan pasir, mungkin kelabuan tombak, mungkin kelabuan panah bisa membunuh, bisa mematikan benda tajam. Tapi mohon beto benih benda tajam, maka manteng reta oleh. Kenapa? Karena bodo unsur ta'dzib deke hewan. Itu pun bi ulama esoro sekira sampian membidik dengan peluru yang tajam atau dengan alat yang tajam sekira tempat bagian-bagian sekali tusuk mate. Cek petepak sokona, cek petepak kelembeng, tepak deke sekira tempat sebedenya benar. Ini kenyaman ihsan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Mun sampean nyembelih hewan, sembelihlah dengan yang terbaik. Maksudnya wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, hendaklah pedang yang akan kau gunakan untuk membunuh, menyembelih hewan sesembelihan tersebut, hendaklah kamu pertajam. Petajem todin, petajem bedunga. Ini termasuk ihsan. Cek paten bi silet, cek paten kelaban tok-tok cetaka, ya. Wal yurih dzabihatahu, sekira hewan sembelihan neka merasa nyaman, merasa enak, begitu. Ini cara Islam neka, masya Allah, sempurna Islam neka. Jadi ihsan ini kewajib segala atas segala sesuatu. Bahkan bukan hanya kepada manusia, sesama manusia, kepada binatang, ihsan ilal ahli wal khadami. Berbuat baik, berbuat ihsan kepada keluarga, kepada pembantu. Ayu ashirahum bil lutfi wa husnil khuluq. Dia baik di dalam muasyarah, penuh kasih sayang.
bagus budi pekertinya, wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, selalu menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran kepada keluarga dan kepada pembantu-pembantunya. Ini kenyamanan orang ihsan. Hatta alal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ihsan kepada anbiya, ihsan kepada malaikat, ihsan jin, ihsan kepada bahaim, ihsan kepada nabat wasyajar. Tumbuh-tumbuhan harus kita ihsan kepada tumbuh-tumbuhan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ihsan dekat anbiya dia? Ihsan kepada manusia ampun jelas, alla yaghusyahum bal yansahuhu lahum. Kamu jangan menipu mereka, kamu jangan memperalat mereka, jangan membuat madarat kepada mereka. Wa yuhsinu suhbatahum, bila akan capa bagus pun akan caca bi orang seki-soki meloloh. Akan cuma nyari kakanan na pesena. Yuhsin fi suhbatihim. Sampean akan cene karena Aries ahli ibadah, ahli ilmu akan ca. Ini keihsan dalam dekat manusia, fi muasyarah. Dalam muasyarah bergaul kelaban manusia. Ihsan ilal anbiya, berbuat ihsan kepada anbiya. Apa ihsan kepada anbiya? Ayyu'mina bihim wa bima ja'u bihi an rabbihim wa annahum saffatullahi ta'ala min khalqih. Iman kepada mereka dengan dan apa yang telah dibawa oleh para nabi dan para utusan daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini mereka adalah manusia makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan ilal ulama, berbuat ihsan kepada ulama. Wa huwa bitauqirihim. Apa ihsan dengan ulama? Dia memuliakan kepada ulama, taukir, amul ja'ki ka ulama, menghormat ka ulama, wa qabuli ma yarawnahu, menerima apa yang disampaikan oleh ulama. Jangan membuka kaku auratahum wa adam ida'ati auratim, jangan kamu membuka kekurangan para ulama, mencaci para ulama. Ini mungkin ulah tak ihsan sekali lah. Mencaci ulama, nyacat habaib, nyacat kiai, nyacat asatid. Padahal aneka perbuatan saya larang oleh agama, tak ada ihsan aneka. Ihsan kepada ulama, hormatin ulama, cintain ulama. Ini kenyaman ihsan. Terima apa yang disampaikan oleh para ulama. Neka ihsan kepada jin, ayad'uhum ilal khair, karena rata-rata jin neka ngajak dak barang secuba, maka yacek untuk dak sebagus, wa tarkusyar, meninggalkan perkara yang buruk. Ihsan ilal bahaim, berbuat ihsan kepada hewan, alla yaji'ahum wa la yu'atishahum, jangan kamu membuat hewan ternak kamu dalam keadaan lapar, dalam keadaan yang haus. Wala yadribuhum bighairi mujib, jangan kamu memukul hewan ternakmu, tak oleh nokolin hewan nih, kecuali hewan pacet malas sengkah, tokol hanya tokol benih untuk ta'dzib, untuk menyiksa. Masya Allah. Wala yukallifuhum minal amali ma la yatiqun, kamu jangan memaksa hewan ternakmu untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Hewan ternakmu tandi kemampuan, sorong mekol, sorong nyeret, sorong nikah. Masya Allah ya. Nika ihsan. Telok nika cek pesa. Iman, Islam, apa? Ihsan. Jadi mula orang andi ihsan nika ampun, sempurna bonan. Ya. Islam sempurna. Bahkan dak tumbuh-tumbuhan sora ihsan. Pokoknya memakhluk ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ilan nabat. Fayakunu bita'ahduhima bisaki wa hifdhihima minal mutlifati. Kamu menjaga, kamu sirami sandi kembang, seramen kembang. Jaga kembang, seram kembang. Jaga. Cek sampai hewan apa cek sampai beda barang sing rosak sandi bunga apa beda tetena, buang tetena. Oning tete. Penyakit bunga apa nyaman tete. Buang. Arya semaraki penyakitan deki bunga apa. Dek bungkan naneka bungkan apa benih ada orang pak, dek bungkan apa aja geh, kembang apa boleh dek binin nak, kembang orang seram kok, sampian tak lem kebalik, sepeda motor ya saya, kosot pengetira, binin rasa kali-kali asai, campur abu tomang, ya ngalaki sepet. Kosot pasokan del malai sama putih.
jorono ya saen embiin pandien manoon benar kendong bagus kendong panasen yosab yelus bagus sekali-kali binena kendeng yelus nih cek soro dopor to manjakan mereka ya pandi mari pandi nale tangan nale guarot dadi elang gedeun ro elang ya engki sepeda motor eromat hewan-hewan tumbuhan eromat seramen ban kulaku jaga masyaallah ihsan ala kulli syai berbuat bagus atas segala sesuatu nika nah termoga dadi ilmu manfaat mentermoga iman Islam ihsan kandi kaula panjenengan amin Allahumma amin andi Islam andi iman alhamdulillah king tadi ihsan tak sempurna ya tak sempurna beda orang Islam beda orang iman ke Gusti Allah Islam tapi sayang perbuatannya merugikan ke orang menipu terus dengan cara-cara yang merugikan ke orang lain tadi sifat ihsan ya percuma maka jaga ihsan nika adalah tingkatan beda orang abojeng beda makom hanya sekedar napa untuk sopaja aben tadi kewajiban sukutu talab tapi beda makom kibaneka musyahadah beda makom muraqabah nika makom se matur muga panjenengan bisa pada pak ada tingkatan nikah bukan hanya sekedar tingkatan nguguraki di kewajiban hanya mengerjakan kewajiban hanya supaya tidak ada tuntutan kelak di akhirat kalau keadaan kita hanya seperti ini sampai kiamat waliyadzubillah ada peningkatan ibadahnya ya kita tingkatkan maqam musyahadah ka'annaka tarahu seakan-akan kamu menyaksikannya wa illam takun tarahu fa innahu yaraka jika kamu tidak mampu yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikanmu, mengintaimu, memperhatikanmu. Nekanya mana? Maqam muraqabah dan maqam muraqabah adalah afdhalut taat yang merasa selalu dipandang, merasa selalu dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nika adalah maqam muraqabah. Ya, matur muga dadi ilmu manfaat, matur muga kualitas ibadah kita, kualitas Islam iman kita mudah-mudahan disempurnakan oleh ihsan amin Allahumma amin. Ki lanceng nika haditha qala mata sa'ah kemudian Nabi ditanya tentang kiamat. Nah, setelah ditanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian malaikat yang menyerupai manusia tersebut bertanya kepada Nabi daripada tentang urusan kiamat. Masya Allah ya, termoga itu ilmu manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli afdala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala